Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Karni Bakso. Oke, sahabat YouTubeku dimanapun berada, wabil khusus subscriber Karni Bakso. Karni Bakso ucapkan dan doakan selalu semoga subscriber Karni Bakso semuanya dikaruniai oleh Allah Ta'ala rezeki yang barokah, usahanya lancar, hidupnya bahagia, panjang umur, dan selamat dunia akhirat. Insya Allah, Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan saya ucapkan lagi dan saya doakan lagi yang menonton YouTube Karni Bakso ucapkan dan doakan semoga semua sama. Karni Bakso doakan mudah-mudahan Anda semuanya terkabul seluruh cita-citanya, insya Allah, amin. Insya Allah Allah Ta'ala meridhoi segala hajat Anda semuanya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga dipanjang umurkannya yang barokah, insyaallah, amin. Dan semoga usahanya lancar semuanya, insyaallah, amin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda telah menonton YouTube saya. Tanpa sadar Anda telah bersedekah kepada saya, karena Anda sudah membantu pengembangan YouTube saya, dan saya hargai dengan rasa syukur pada Allah dan terima kasih pada Anda yang sebesar-besarnya. Tanpa sadar Anda sudah menorehkan pahala untuk Anda sendiri, karena Anda telah menolong saya, membantu saya. Itu adalah sedekah pahala yang tidak sadar Anda akan saya doakan pahala Anda sampai pada Allah Ta'ala dan dicatat amal baik oleh Allah Ta'ala, insyaallah, amin. Sahabat YouTubeku dimanapun berada, terkadang kita itu mau berbuat baik itu yang benar-benar ikhlas, itu berbuat baik yang tidak kita sadari. Contohnya, Anda menonton YouTube saya ini tanpa sadar Anda sudah berbuat baik pada sesama manusia apapun agama Anda, dan ini sebuah amal yang tidak Anda perhitungkan sama sekali selama ini. Mungkin Anda bersedekah tempat lain, Anda mengeluarkan biaya dan mengeluarkan waktu, ingin diperhatikan oleh semua bahwa Anda mampu bersedekah, tapi itu belum tentu itu sebuah pahala yang Anda harapkan. Mungkin Anda telah menonton YouTube ini, insya Allah bagian dari mendapatkan pahala, karena Anda tak mengharap dari saya imbalan apa-apa. Anda tak mengharap sesuatu imbalan Anda menonton hiburan yang saya tampilkan ini. Ibarat kata Anda bersedekah dengan ikhlas pada seseorang yang tidak Anda harapkan pahala dari Anda menonton atau sedekah yang Anda maksud. Nah, oke, sahabat YouTube, saya ingin bercerita saja pada hari ini. Sudut pandang apa yang Anda dapatkan dari saya buat bakso ini? Mungkin jikalau ada baiknya ambil, tak ada baiknya mohon jangan diambil.
dan silahkan berkomentar apapun sisi baiknya dan sisi buruknya, karena bakso tetap welcome. Dan tentang perbaksoan ini memang ya begini ini cara lama membuat bakso. Kalau dulu buat bakso itu tak pakai mesin, dipukul-pukul, dihancurkan pakai kayu yang keras sampai daging itu hancur. Terus disiapkan sagu, disiapkan segala bumbu-bumbunya, diaduk, disiapkan batu esnya, diaduk sampailah menjadi sebuah adonan bakso yang seperti saya jadikan bakso ini dulunya seperti ini. Sekarang sudah ada mesin penggiling daging dan konon sudah ada mesin untuk mementoli daging, tak lagi memakai tangan seperti saya ini, dan sudah higienis. Cuman mengapa saya pakai tangan? Karena inilah yang disebut UMKM. Namanya UMKM ini kalangan menengah, kalangan ke bawah. Kalau sudah kalangan ke bawah itu nggak ada modal. Jadi boro-boro mau beli mesin pencetak bakso untuk makan sehari-hari aja itu amatlah sulit. Karena seperti yang sudah saya sampaikan, keadaan sekarang ini menghadapi resesi yang amat luar biasa, di mana semua bahan baku itu naik luar biasa, penjualannya barang di peredaran amatlah terjungkal balik. Apapun yang terjadi, para pengusaha kecil akan tetap berjuang semampunya. Semua urusan keberhasilan itu diserahkan pada Allah Ta'ala, karena semuanya itu sudah Allah Ta'ala takdirkan. Untuk itu kita kalau sudah menggeluti sebuah usaha, jangan lagi berpikir menoleh ke belakang. Pokoknya dari sinilah kita usaha, dari sinilah rumah tangga bisa terbangun untuk mencukupi perut-perut yang ada di rumah tangga. Maka kita harus pantang mundur. Apapun yang terjadi, gejolak ekonomi apapun yang terjadi, jangan sampai timbul rasa kemalasan di hati kita. Saya sekedar mensupport untuk para pemula-pemula ataupun sudah lama, kita harus berjuang, jangan sampai kendor dalam usaha. Adapun untung dan rugi itu sudah biasa, jadi jangan sampai gara-gara gejolak kenaikan bahan baku, harga bahan baku yang tak sesuai dengan harapan, kita terus mengalami kekendoran dalam usaha. Karena kalau kita membanting setir ke arah tempat lain, belum tentu bisa menolong juga. Oleh karena itu, support saya untuk semua UMKM, apa yang sudah kita geluti selama ini, mari kita berjuang terus sampai